Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menguraikan sebuah materi IPA di kelas 8, yaitu jarak dan perpindahan. Sepintas, jarak dan perpindahan ini dalam keseharian kita sering kita mencampur baurkan dan kita mengartikan yang sama. Tetapi jika dikaji secara sains, jarak dan perpindahan ini ada perbedaannya. Nah, kalian mau ingin tahu kira-kira di mana letak perbedaan jarak dan perpindahan ini? Mari kita ikuti bersama. Inilah rute perjalanan pagi kita hari ini. Kami start dari Pusat Kuliner Esteller Koni untuk menyusuri Jalan Ahmad Yani. Banyak fasilitas umum dan perkantoran. Tapi pagi baru saja mulai. Walaupun kabut enggan terlihat, inilah jalan yang tidak seramai siang hari. Sepi dan lengang. Setelah menghirup udara segar di Taman Kecil Lampu Merah, petualangan berlanjut di Jalan Abu Nawas. Nah, di sini ada ikon yang terkenal dan sangat digemari warga Kota Kendari sebagai pusat aktivitas pagi. Siapa yang tidak kenal Tugu Religi atau MTQ Square? Ya, banyak yang ikut berolahraga pagi ini. Ada yang bersepeda, berjalan santai, ataupun duduk menikmati udara pagi. Inilah titik balik jalan pagi kita hari ini. Setelah mengitari Tugu Religi atau MTQ Square, kami pun berjalan keluar kawasan tersebut. Jika tadi kita mengambil jalan utama, kini kami mengambil atau menyusuri Jalan Sau-Sau. Pagi sudah mulai terang, kendaraan pun sudah ada yang melintas. Jalan yang tidak selebar jalan utama menyebabkan laju kami berubah-ubah, apalagi saat melintasi perempatan jalan. Kadangkala kami harus berhenti sejenak. Jalan pulang makin dekat. Setelah melewati SMKN 2 Kendari, kami pun tiba di gelanggang olahraga. Ya, KONI Sulawesi Tenggara. Tinggal jalan menurun saja, kami pun tiba di titik start di Esteller Koni di Jalan Ahmad Yani. Nah, itulah cerita jalan pagi kami hari ini. Marilah kita lihat kembali rute jalan pagi yang telah kami lewati. Agar jelas, mari kita gunakan Google Maps yang lebih tepat mengukur. Oke. Kami start di Esteller Koni di Jalan Ahmad Yani dan ingin menuju ke MTQ Square. Kita tandai lokasinya dulu, Esteller Koni, dan tujuan kami di MTQ Square. Nah, inilah rute yang kami lewati pada saat jalan pagi kali ini. Jika ditarik garis lurus, maka tampak seperti ini. Di catatan Google Maps terlihat bahwa waktu tempuh kami adalah 19 menit dan jaraknya itu adalah 1,6 km. Nah, ini adalah jalan pergi. Bagaimana dengan jalan pulangnya? Kami start dari MTQ Square dan menuju ke Esteller Koni. Nah, kita tandai terlebih dahulu titik awal dan titik akhirnya. Setelah kita menandai, maka terlihatlah rute yang akan kita lewati untuk jalan pulang. Nah, inilah rute yang kami tempuh melalui Jalan Sau-Sau. Jika ditarik garis lurus, akan seperti ini. Di Google Maps tercatat bahwa jalan pulang kami ditempuh selama 21 menit dengan jarak lintasan yaitu 1,7 km. Nah, inilah data untuk jalan pulang. Sekarang mari kita analisa perjalanan jalan pagi hari ini. Nah, untuk memudahkan, kita buat tabel sederhana. Kita tentukan lintasan yang kita gunakan,
kemudian jarak yang kita lalui, serta waktu yang kita gunakan dalam menempuh lintasan tersebut. Di awal tadi kalian sudah tahu kan, kita berjalan pergi dan berjalan pulang. Nah, untuk berjalan pergi, jarak yang ditempuh itu adalah 1,6 km atau sama dengan 1.600 meter dengan waktu 19 menit atau 1.140 detik. Sedangkan perjalanan pulang ditempuh dengan jarak 1,7 km atau 1.700 meter dengan waktu 21 menit atau 1.260 detik. Nah, mari kita totalkan perjalanan pergi dan pulang. Jarak tempuh yang dilalui untuk pergi dan pulang adalah 33 km atau sama dengan 3.300 meter. Sedangkan waktu yang digunakan adalah 40 menit atau 2.400 detik. Nah, bagaimanakah kelajuan dari data tersebut? Kita akan ketahui dengan menghitung secara matematik dengan menggunakan rumus fisika. Nah, untuk kelajuannya kita harus tentukan rumus dulu yang akan kita gunakan untuk menghitung. Kemudian kita harus ketahui keterangan daripada rumus itu. Barulah kita bisa menentukan kelajuan dengan mengetahui satuan yang digunakan dalam rumus. Untuk mencari kelajuan, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, sedangkan S itu adalah jarak dengan satuan meter. Jadi karena tadi dalam kilometer kita hitung, maka nantinya akan kita rubah menjadi meter. Demikian pula dengan waktu, yaitu T dalam satuan skon. Karena kita gunakan menit, maka kita akan rubah dalam bentuk detik atau skon. Nah, setelah ini maka kita sudah bisa menentukan atau menghitung kelajuan perjalanan pagi pada saat itu. Nah, mari kita masukkan nilai-nilainya. Tetapi sebelum itu kita buat tabel sederhana seperti tadi. Rumusnya masih tetap, sedangkan keterangan dari rumus itu kita gantikan dengan angka-angka, di mana V ini yang kita cari, yaitu kelajuan. Kemudian S-nya ini adalah jarak, yaitu 3.300 meter, dan T adalah waktu, yaitu 2.400 skon. Nah, sekarang barulah kita bisa menentukan nilai kelajuan dengan memasukkan angka-angka ini. Kita masukkan sama-sama ya. Untuk menentukan nilai kelajuan, kita ketahui bahwa nilai jarak atau S itu adalah 3.300 meter. Jadi kita tulis dan kita ganti S-nya. Kemudian untuk waktu, setelah dirubah dari menit ke sekon, itu adalah 2.400 sekon. Sehingga diperoleh nilai kelajuan yaitu sebesar pembagian dari 3.300 dibagi 2.400, yaitu 1,375 meter per sekon. Jadi kelajuan perjalanan kaki pada jalan pagi kali ini adalah
1,375 meter per sekon. Nah, tadi kita melewati persimpangan dan sempat terhenti. Kemudian laju jalan kita semakin cepat pada saat setelah melewati persimpangan. Nah, bagaimana kelajuan dan catatan waktu perjalanan saat melintas di persimpangan tersebut? Pada saat di persimpangan kami berhenti. Jadi V0-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Pada saat kami mulai melaju dengan waktu 3 detik untuk mulai berjalan, kami tiba di titik yang kedua dengan V2 atau kita sebut dengan V2 sama dengan 2 meter per sekon. Dan waktu yang kami gunakan itu adalah 6 detik. Dan jalan kami masih lambat. Dan pada saat kami melaju lebih cepat lagi sehingga tiba di titik yang ketiga dengan V3 adalah 3 meter per sekon, dan kami percepat lagi sehingga tiba di titik yang keempat. Dan waktu yang kami gunakan tiba di titik yang keempat ini adalah 6 detik. Sehingga semuanya berjumlah 9 detik. Nah, marilah kita lihat bagaimana menentukan percepatan yang kita lakukan di persimpangan jalan. Nah, rumus untuk percepatan ini adalah A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, untuk A sendiri itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jika kelajuan tadi meter per sekon, maka percepatan ini adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta V adalah kelajuan dari titik yang terakhir dikurangi dengan titik awal tadi, yaitu dia meter per sekon. Sedangkan delta T adalah waktu tempuh secara keseluruhan. Ini dalam sekon atau detik. Nah, untuk mengetahui seberapa besar percepatan perjalanan pagi di persimpangan jalan tersebut, mari nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi kita masukkan dalam rumus. Dan semua simbol-simbol rumus ini kita ganti dengan angka yang sudah kita peroleh. Kita lakukan secara tahap demi bertahap, di mana tadi ada 4 titik. Mulai dari V0 sampai dengan V4. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya, di mana percepatan itu yang kita cari. Kemudian delta V-nya kita ganti dari 6 kurang 0 menjadi 6 meter per sekon. Kemudian delta T-nya itu adalah waktu yang ditempuh dari titik awal, yaitu 9 sekon atau 9 detik. Nah, sekarang kita masukkan nilai untuk percepatan dengan mengganti semua simbol-simbol rumus dengan angka yang sudah kita peroleh. Ya, A sama dengan 6 dibagi 9. Sehingga kita peroleh percepatannya adalah 6 dibagi 9 itu menghasilkan nilai sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah percepatan
yang dilakukan pejalan kaki pada saat melewati persimpangan tadi, yaitu 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, anak-anakku sekalian, sudah paham kan apa perbedaan jarak dan perpindahan? Latihan soalnya juga kalian sudah bisa memahami kan bagaimana kelajuan dan percepatan itu didapat. Apakah itu berbeda? Ya, silakan kembangkan lagi soal-soal latihan untuk bisa mengembangkan pengetahuan kalian lebih jauh. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.